Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Saida Rauf. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat e-modul interaktif dengan Canva. Sebagai langkah awal silakan googling, ketikkan Canva. Setelah terbuka jendela dengan www.canva.com, silakan langsung diklik kolaborasi dan buat desain grafis menakjubkan secara gratis. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan pada tampilan awal dari aplikasi Canva. Tapi ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah pernah memiliki akun Canva sebelumnya. Bagi yang belum punya, silakan mendaftar dengan menggunakan akun Gmail atau bisa Facebook dan bisa juga langsung mendaftar dengan email apapun. Jika sudah, maka bisa akan tampil seperti ini. Karena kita akan membuat e-modul, maka kita klik pada pilihan dokumen A4. Nah, akan tampil banyak sekali template yang bisa dipilih untuk membuat desain e-modul kita. Nah, ini perhatikan bahwa tidak semua template yang ada itu gratis. Jadi teman-teman ketika akan memilih, yakinkan bahwa template yang kita pilih itu gratis atau free. Nah, silakan dicari model yang cocok dengan materi yang akan dituliskan pada e-modul. Nah, setelah itu klik template yang dipilih, dan ini adalah tampilan untuk lembar kerja dari Canva. Dia akan sebelah kanan itu adalah tampilan modul kita, kemudian di sebelah kiri itu adalah menu untuk editing atau menambahkan isi dari modul. Nah, ini saya pilih yang annual report sehingga ada 3 halaman. Nah, untuk teman-teman ini juga tadi pada waktu memilih itu usahakan memilih yang menampilkan pilihan desain dengan halaman lebih dari 2 atau minimal 2 sehingga teman-teman bisa punya tampilan cover, kemudian tampilan isi. Selanjutnya kita tinggal mulai untuk proses editing template ini. Di sebelah atas adalah menu untuk mengedit serta menambahkan berbagai tautan nantinya. Nah, teman-teman bisa mulai dengan mengganti tulisan yang sudah ada di sini dengan judul modul yang sesuai. Isi dari cover juga bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Selain judul modul, memasukkan nama mata kuliah atau mata pelajaran, kemudian nama penulis, institusi di mana Bapak Ibu bekerja, kelas berapa ataupun tingkat berapa yang ditujukan modul ini. Kemudian bisa juga menuliskan alamat website kampus atau alamat website individu. Pada saat menggantikan tulisan, saran saya tidak perlu melakukan perubahan jenis huruf. Hanya yang kita sesuaikan itu mungkin ukuran, karena pemilihan huruf ini sudah dirancang oleh mereka yang memang ahli di bidang ini, sehingga komposisi tulisan dengan latar dan desain yang ada itu memang sudah sesuai. Untuk mengubah ukuran huruf dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menggantikan ukuran pada pojok kanan atas, bisa dikecilkan atau dibesarkan, atau bisa juga dengan langsung menggerakkan kursor yang ada di pojok sebelah kanan bawah. Jadi bisa ditarik ke kanan untuk memperbesar dan ke kiri untuk mengecilkan. Kemudian tulisan ini juga bisa dipindahkan tata letaknya sesuai dengan kebutuhan dengan menekan kursor dan digeser ke atas atau ke bawah.
untuk melakukan pengeditan isi dari modul dengan menambahkan berbagai hal terkait dengan video, gambar, dan sebagainya. Itu pilihannya ada di sebelah kiri. Template tadi untuk pemilihan desain, kemudian ada unggahan untuk mengunggah foto atau video yang berasal dari foto komputer kita, kemudian ada pilihan foto untuk menambahkan gambar, ini yang disediakan oleh Canva. Kemudian ada elemen, ini berupa ikon-ikon kecil yang bisa Bapak Ibu tambahkan, termasuk tadi pembuatan frame atau kisi bingkai. Kemudian ada teks untuk menambahkan huruf, ada video yang sudah disediakan juga oleh Canva. Kemudian ada latar, folder, dan lainnya. Jadi di lainnya ini adalah aplikasi yang terintegrasi dengan Canva. Ada beberapa tautan yang bisa kita bagikan dari aplikasi ini, termasuk ada YouTube, kemudian Google Map, ada QR Code untuk scan video atau buku, kemudian Facebook. Jadi nanti bisa kita tautkan aplikasi yang tersedia di tempat ini dan dimasukkan ke dalam modul kita. Misalnya akan menambahkan teks di atas ini, saya akan tuliskan dengan pertemuan. Jadi untuk teks langsung diklik saja, bisa pakai judul atau subjudul, atau kalau butuh tulisan yang lebih kecil bisa langsung dipilih pada pilihan ketiga. Jadi kita tulis saja hurufnya dengan yang sudah tersedia, atau bisa juga diganti pada pilihan huruf. Nah, silakan Bapak Ibu lengkapi cover yang ada sesuai kebutuhan. Setelah mengganti teks, kita bisa lanjutkan dengan mengedit gambar, karena gambar yang tersedia di desain ini tidak cocok dengan judul modul saya. Oleh karena itu saya akan menggantikan gambar ini. Kita klik pada foto, kemudian cari gambar yang disediakan free oleh Canva. Saya ketik misalnya anatomi. Nah, ini ada beberapa gambar yang free. Kita pilih salah satu saja yang kira-kira mewakili isi modul kita nantinya. Tinggal digeser ke arah gambar yang akan diganti. Nah, Bapak Ibu, langsung akan terganti dengan gambar yang kita pilih. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa setelah cover, yang harus diperhatikan dalam modul berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi silakan gunakan template yang ada, Bapak Ibu ganti dengan tujuan pembelajaran. Ini isinya bisa sangat fleksibel. Bapak Ibu bisa sampaikan menyesuaikan dengan tingkatan pendidikan dari siswa atau mahasiswa teman-teman. Jadi bahasanya bisa dibuat sesederhana mungkin. Jadi seolah-olah teman-teman sedang berhadapan dengan siswanya. Bisa dimulai dengan selamat
pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian menanyakan kabar, itu bisa dimodifikasi. Jadi karena ini modul interaktif, teman-teman bisa sangat leluasa untuk menuliskan kata-kata yang sesuai, yang kira-kira akan mendekatkan hubungan teman-teman. Jadi jadikanlah modul ini sebagai sarana interaksi antara teman-teman dengan anak didiknya. Jadi buatlah seolah-olah dengan membaca modul ini, anak didik kita itu merasa sedang berbicara langsung dengan kita. Silahkan dituliskan tujuan pembelajaran juga sesuai dengan kebutuhan yang ada. Gambar di samping juga bisa diganti sesuai dengan cara yang tadi sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi tinggal digeser saja gambar yang sesuai dan dipindahkan masuk ke dalam bingkai yang sudah tersedia. Jika pilihan Canva tidak ada yang gratis yang sesuai dengan pilihan kita, kita bisa mengambil gambar dari fasilitas unduh tadi. Selanjutnya, jika ada video yang akan kita tambahkan, maka kita masuk pada bagian lainnya, pilih YouTube, kemudian search kata kunci yang kita butuhkan. Kemudian kita tunggu saja hasil pencarian. Jadi ketika mencari pada fasilitas Canva ini sama halnya teman-teman mencari langsung pada YouTube. Nah, saya sudah menemukan satu video yang sesuai, maka tinggal digeser videonya ke bagian modul yang kita pilih. Bisa digeser posisinya. Nah, tapi saran saya, jika teman-teman akan menampilkan di dalam modul seperti ini langsung video, maka sebaiknya itu adalah video yang memang punya teman-teman sendiri. Jadi karena apa? Karena tidak semua video yang ada di YouTube itu pembuatnya memberikan fasilitas untuk bisa digunakan kembali. Nah, tapi teman-teman masih bisa menggunakan video orang lain yang sesuai, tapi dengan cara tidak memasukkan langsung videonya, tapi memberikan tautan ke video tersebut. Jadi itu bisa dengan menuju elemen, teman-teman pilih frame atau bingkai, cari bingkai yang sesuai. Misalnya yang kotak ini kita pindahkan di sini dan kita berikan gambar di situ, bisa menggunakan gambar yang ada di bagian elemen, ataukah kita mengambil gambar yang ada di foto. Misalnya karena ini video, saya akan menggunakan gambar TV atau gambar yang mewakili bahwa di bagian tersebut akan ada video yang bisa ditonton oleh siswa atau anak didik kita. Tinggal digeser lagi. Nah, kemudian teman-teman tinggal menambahkan catatan di sampingnya bahwa jika ingin menonton audio visual ini atau boleh menuliskan, silakan klik gambar berikut ini jika anak-anak ingin menonton video animasi penjelasan tentang materi yang akan kita bahas berikutnya. Jadi tuliskan saja sekomunikatif mungkin sesuai dengan cara teman-teman saat berkomunikasi dengan anak didiknya. Jadi dituliskan saja instruksi di situ. Nah, kalau seperti ini maka saat modul ini dibagikan ke
learning management system atau ke grup kelas, misalnya WhatsApp, maka saat anak didik kita mengklik gambar, otomatis gambar ini akan tertaut, akan terbuka pada halaman YouTube. Jadi dengan mengklik tombol ini, anak didik kita langsung diarahkan ke video yang kita tuju. Tapi sebelumnya teman-teman harus membuat tautan ke video tersebut. Caranya yaitu kita klik pada gambar yang sudah kita buat, kemudian pada PC atau laptop kita masuk ke Google, ya. Maaf, bukan Google, masuk ke halaman YouTube karena tadi video yang kita cari tersedia di sana. Jadi buka YouTube, kemudian seperti biasa mencari video yang tadi dengan kata kunci yang sesuai. Jadi tadi videonya itu adalah animasi lever organization of human body. Jadi saya tinggal mengklik itu, kemudian mencari video yang saya butuhkan tadi. Kemudian klik search pada YouTube. Ketika pilihan videonya muncul, nah ini video ini tadi sama kan dengan yang tadi. Saya klik videonya, kemudian pada alamat YouTube itu di sebelah atas itu di copy. Kemudian kita kembali ke lembar kerja Canva kita, di copy, dan teman-teman ke pojok kanan atas ada gambar tautan, ya, atau link, itu diklik kemudian paste. Di paste, Ctrl V, tautkan. Nah, dengan ini maka gambar yang sudah kita buat ini sudah tertaut dengan video di YouTube tadi. Kita coba presentasi, klik tanda segitiga ke bawah di pojok kanan paling bawah, kemudian pilih presentasi, lanjutkan. Nah, mari kita lihat bagaimana kerja tautan ini. Nah, seperti ini. Pada saat anak didik kita menerima modul ini dan mereka mengikuti instruksi dengan mengklik gambar tadi, maka secara otomatis mereka akan langsung diarahkan pada halaman YouTube di mana video itu tersedia. Nah, cara ini sebaiknya dilakukan jika video yang akan ditampilkan ini bukan video teman-teman, tapi kita menggunakan video orang lain, sehingga mereka akan menonton langsung pada video pembuat YouTube ini. Nah, seperti itu. Kita kembali. Ada juga cara yang lain untuk menautkan video tadi, yaitu dengan menggunakan fasilitas QR Code yang disediakan oleh Canva. Nah, fasilitas yang ketiga ini berguna untuk anak didik kita yang tidak memiliki paket data atau HP. Jadi kita pilih di bagian lainnya, pilih QR Code, kemudian di bagian pencarian itu kita paste atau kita tempelkan link video tadi, kemudian klik buat code. Nah, langsung akan dibuatkan QR code-nya seperti ini. Jadi pada saat anak didik kita tidak memiliki fasilitas paket data pada saat itu, maka saat mereka menerima modul yang dalam bentuk fotokopian yang di print itu, saat mereka berkesempatan untuk memiliki paket data, maka dengan handphone mereka yang punya aplikasi QR code scanner, mereka tinggal mengarahkan scanner tersebut pada modul fotokopian tersebut dan mereka bisa menonton video yang sama seperti yang tadi dua contoh sebelumnya. Cara lainnya untuk menautkan video itu dapat langsung dengan menuliskan alamat websitenya, kemudian kita klik
tautan, kita paste lagi alamat website kolom tersebut dan kita terapkan. Nah, cara yang sama seperti yang tadi. Berikutnya, jika di dalam modul akan ditambahkan soal latihan dan menggunakan aplikasi tambahan lainnya, misalnya Quizizz atau Kahoot, maka boleh di copy tautannya dengan menggunakan tautan tadi, dimasukkan di dalam gambar latihan atau icon yang sudah kita buat, maka sama seperti video tadi, bisa langsung anak didik kita masuk dan mengerjakan soal di tautan Quizizz atau Kahoot. Berikutnya, jika halamannya sudah penuh, kita boleh mengklik tambahkan halaman di bagian bawah. Tapi kalau cara ini dilakukan, maka halamannya itu putih, tidak ada desainnya, sehingga saya menyarankan untuk alangkah baiknya langsung melakukan copy halaman. Itu ada gambar kertas 2, diklik saja kemudian akan tercopy. Nah, teman-teman tinggal mengganti lagi isinya dengan apa yang ingin dituliskan. Misalnya referensi tambahan, bisa menuliskan referensi buku. Biasanya ada e-book yang tersedia di aplikasi atau database tertentu, misalnya Ruang Belajar dan lain-lain, itu bisa ditautkan. Nanti tinggal Bapak Ibu menambahkan keterangan bahwa untuk membaca bacaan selanjutnya silahkan anak-anakku sekalian membaca pada buku apa, topiknya apa, dan halaman berapa. Kemudian buat lagi tautan langsung ke e-book tersebut, e-book atau modul ya. Jadi misalnya ini contoh punya saya, karena anatomi ada modul yang biasanya disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Saya buat tautan seperti sebelumnya, saya klik gambar yang sudah saya buat, kemudian klik tautan, saya masuk ke halaman e-book PPSDM untuk anatomi kebidanan, saya copy linknya, kemudian link tersebut saya paste atau saya tempelkan pada tautan tadi, tinggal diterapkan. Nah, prosesnya akan sama seperti menampilkan video tadi sebelumnya untuk anak didik kita. Nah, jika ada video simulasi yang ingin kita tautkan juga, bisa dituliskan saja di situ, misalnya di Lab Maya. Nah, Bapak Ibu tinggal menuliskan keterangan disertai dengan instruksi dan atau penjelasan yang memudahkan anak didik kita untuk memahami materi yang sudah kita berikan. Jadi prosesnya sama seperti sebelumnya. Setelah e-modul ini selesai, maka siap untuk kita bagikan ke siswa dengan cara mengklik tombol sebelah kanan atas segitiga ke bawah, kemudian kita klik bagikan atau share, maka akan muncul alamat URL-nya, tinggal kita copy saja, dan hasilnya ini, hasil kopian ini tinggal Bapak Ibu bagikan di LMS atau di grup kelas dari siswa atau mahasiswa kita. Cara lainnya dengan langsung mengunduh, klik tanda segitiga ke bawah, kemudian tekan unduh atau download untuk mendownload dalam bentuk PDF. Silahkan unduh, tunggu prosesnya berjalan, dan setelah selesai maka modul ini siap juga dibagikan dalam bentuk PDF ke siswa atau mahasiswa, atau langsung di print dan diserahkan pada siswa atau mahasiswa kita yang pada saat pembelajaran ini belum berkesempatan melakukannya secara daring. Dan ini adalah tampilan e-modul kita dari Canva, sangat menarik terlihat, sehingga diharapkan dapat memotivasi anak didik untuk belajar lebih giat lagi. Demikian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat, dan mari kita semangat mendesain e-modul interaktif yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.